Halo anak-anak, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mulai lagi ya, belajar masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Oke? Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing agar belajarnya lancar dan kamu bisa dapat menerima materi yang Bapak berikan. Oke? Berdoa dimulai. Selesai? Nah, hari ini kita akan belajar masuk di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Nah, masuk subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan itu banyak ya. Apa aja sih? Nah, kita mulai di subtema 1 ini, oke? Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, terusnya bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan ya di sekitar kita? Nah, coba kita baca dongeng yang ada di bawah ini ya, dengan nyaring dan lafal yang tepat. Lafal itu berarti ucapannya yang tepat ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Nah, coba lihat ya, ada tanda koma, ada tanda titik, itu harus kamu perhatikan ya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermain bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, coba kita lihat ya. Kamu sudah lihat ceritanya, ayo kita isi sama-sama jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nomor 1, siapa teman pohon apel? Nah, tadi siapa temannya? Ada yang tahu? Nah, temannya adalah anak laki-laki ya. Temannya anak laki-laki. Nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama teman-temannya? Nah, apa yang dirasakan tadi? Kamu baca ulang ya. Yang dirasakan adalah pohon apel itu senang melihat temannya bahagia ya. Jadi pohon apelnya itu senang karena dia melihat temannya bahagia ya. Nomor 3, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Coba kita perhatikan ya. Memberikan bagian batangnya untuk anak laki-laki. Untuk apa tadi? Untuk membangun rumah ya. Terusnya, dan memberikan sandaran untuk temannya. Memberikan sandaran tadi ya yang di cerita terakhir. Nomor 4,
Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ayo, mengapa? Ada yang tahu? Nah, ini ya. Anak laki-laki itu pergi, ya. Anak laki-laki itu pergi dan lama ya tidak berjumpa lagi. Nomor 5, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Nah, yang terakhir adalah kenapa ya? Pohon apel menangis bahagia karena temannya telah kembali. Nah, itu ya pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya ya. Nanti kamu boleh baca ulang ceritanya yang ada di depan. Nah, ayo berlatih. Sekarang kita mulai latihan untuk matematika. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan digunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering, ya. Nah, coba perhatikan. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Nah, ini yang pertama satu kotak, yaitu sebanyak 35 daun kering. Yang ini 15 daun kering ya. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50 ya. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar. Nah, ditukar dibalik ya. Apakah jumlahnya daunnya akan sama? Coba kita perhatikan. Nah, ditukar nih ya. Ini 15, yang ini 35. Penjumlahannya pun ditukar. 15 ditambah 35 sama dengan 50 ya. Ternyata jumlahnya sama walaupun dibalik, ditukar ya. Yaitu 50 helai daun kering. Nah, coba kita lihat penjumlahan. Yang tadi awalnya adalah 35 ditambah 15 sama dengan 50. Terusnya setelah ditukar dibalik, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Sama ya, sama. Hasilnya sama. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Penjumlahan 35 ditambah 15 itu sama hasilnya dengan 15 ditambah 35. Nah, berarti kalau ditukar itu sama seperti perkalian ya. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930. Hasilnya adalah 1050 ya. Setelah ditukar dibalik, 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi berarti kita simpulkan 120 ditambah 930 itu hasilnya sama dengan 930 ditambah 120. Oke? Nah, itu ya. Sekarang kamu ada tugas untuk hari ini, yaitu kerjakanlah latihan berikut seperti contoh ya. Contoh yang tadi seperti apa ya? Ada 5 soal. Nanti kamu kerjakan di rumah soal seperti ini dan dikumpulkan di link yang Bapak akan kirim. Oke? Nomor 1 sampai nomor 5. Kamu catat di buku tulis, kamu kerjakan sesuai dengan contoh yang ada di depan. Nah, kita lanjut lagi. Hari Minggu, ayo kita bernyanyi ya. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara?
Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, kita coba nyanyi bersama-sama nanti lagu pohon cemara atau lagu cemara itu seperti apa sih yang diciptakan oleh Bapak Ateh Mahmud ya. Kita mulai.